Shalom Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2026. Sebuah berkat kalau kita bisa sampai ada hari ini Bapak Ibu. Mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu. Berapa banyak di sini yang tahun 2025 mengalami kebaikan Tuhan? Ada Bapak Ibu yang mengalami berkat Tuhan? Ada yang di sini menerima kesembuhan dari Tuhan? Ada? Amin, amin. Tapi kalau saya mungkin mau tarik sedikit lebih jauh Bapak Ibu. Ke awal sebelum kita memasuki 2025. Di akhir 2024 kita mau masuk atau awal-awal 2025. Mungkin gak usah angkat tangan kali ini Bapak Ibu. Tapi apakah ada di sini yang ketika mau memasuki tahun 2025 kita ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ada Bapak Ibu? Kita mungkin takut untuk kehilangan pekerjaan kita. Karena waktu itu ada ribut banyak yang mau di PHK. Mungkin kita takut karena katanya mau resesi habis ini. Takut uangnya nggak cukup. Atau mungkin kita khawatir Bapak Ibu, kita khawatir masalah belum selesai. Nanti sepertinya akan ada datang yang baru. Kita khawatir tidak bisa menyekolahkan anak. Kita khawatir tentang kesehatan kita. Kita khawatir tentang kerusuhan-kerusuhan yang katanya akan terjadi di tahun 2025 Bapak Ibu. Ada yang merasa seperti itu? Tahun demi tahun Bapak Ibu kita memasuki ke tahun yang baru, kadang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Kalau kita tarik ke tahun 2020, tiba-tiba ada yang namanya COVID. Betul Bapak Ibu? 2021 kita beriman, kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan kita percaya kayaknya 2021 ini lebih baik. Ternyata apa yang terjadi? COVID-nya lebih parah Bapak Ibu, betul? Tahun 2022 kita sudah lumayan ini membaik, COVID-nya sudah lumayan. Ternyata malah ada perang Bapak Ibu di Rusia dan Ukraina. Mulai perang menghancurkan ekonomi. 2023 kita berharap perangnya selesai, malah perangnya tambah banyak Bapak Ibu. Memasuki 2024, kita sudah pikir aduh gimana lagi nih masuk 2024. Saya ingat masuk 2024 kami sedikit takut Bapak Ibu karena waktu itu katanya akan ada krisis ekonomi karena dampak dari peperangan, ada krisis ekonomi, banyak orang akan di PHK. Tahun 2025 kita masuk, bahkan saya cari tahu Bapak Ibu ada yang mengatakan 2025 itu tahun yang paling penuh gejolak Bapak Ibu. Tahun lalu kemarin ini yang paling penuh gejolak. Tingkat kebahayaan dalam geopolitik, berbahaya antara satu negara dengan yang lain yang mau berperang, itu paling berbahaya. Ekonomi guncang, ada inflasi di mana-mana, ada demo, ada kerusuhan. Sepertinya tahun demi tahun bukan lebih tenang Bapak Ibu, tetapi memasuki sebuah tahun yang baru itu jadi semakin takut. Betul Bapak Ibu? Lebih bahaya dari sebelumnya, lebih menakutkan lebih dari sebelumnya, lebih mengkhawatirkan lebih dari sebelumnya. Dan kalau kita mungkin hari ini mau masuk ke 2026, saya teringat lagi 2025, kita banyak yang takut untuk masuk 2025, sekarang kita masuk 2026. Mungkin kita merasakan sebuah ketakutan atau kekhawatiran. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau Tuhan sudah setia membawa kita dari 2020 ke 2021, 2, 3, 4, 5. Maka saya percaya Tuhan pun bisa membawa kita melewati 2026. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mau memberikan sebuah pesan yang saya beri judul Tuhan yang sama Bapak Ibu. The same God, Tuhan yang sama. Boleh dikeluarkan PPT-nya? Jujur Bapak Ibu, memasuki tahun 2026 itu menakutkan. Karena ada banyak sekali masalah-masalah yang sepertinya akan muncul. Yang sudah didesas-desus di mana-mana ini akan terjadi. Saya teringat tahun lalu waktu saya beli beras Bapak Ibu, saya lihat harganya masih sekitar 60.000. Itu pun untuk orang sudah cukup mahal Bapak Ibu. 6 bulan yang lalu saya lihat harga berasnya 75.000. Saya baru belanja kemarin Bapak Ibu, harga beras yang sama harganya 90.000 kemarin. Saya mahal sekali. Harga telur waktu itu dari tahun lalu mungkin sekitar berapa ya, 18 sampai 20 mungkin. Kalau kita cari sekarang harganya sekitar 29 sampai 30, betul? Atau kalau mungkin kita lihat-lihat Bapak Ibu, dulu ada COVID,
Kita sudah selesai melewati COVID, sekarang ada lagi yang namanya super flu. Sepertinya ada banyak sekali masalah yang bertambah, yang datang Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau mengatakan bahwa tahun bisa baru, masalah bisa baru, tetapi Tuhan kita tetap sama. Amin Bapak Ibu. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tahun bisa baru, masalah bisa baru, tapi Tuhan kita tetap sama. Tuhan kita tetap sama kuasanya, amin. Tuhan kita tetap sama kasihnya, Tuhan kita tetap sama kesetiaannya. Dari dulu sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Walaupun 2026 kelihatannya banyak masalah Bapak Ibu. Tetapi saya percaya 2026 pun adalah tahun yang tetap penuh dengan janji Tuhan dan penuh dengan penyertaan Tuhan, amin. Dan hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari bangsa Israel, Yosua dengan bangsa Israel. 5 kunci Bapak Ibu yang kita bisa pakai untuk menghadapi tahun 2026. Pada ceritanya waktu itu ketika Musa sudah mati, Tuhan memakai Yosua untuk membawa bangsa Israel ini berjalan masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan ceritanya waktu itu mereka belum masuk Bapak Ibu harus menyeberangi sebuah sungai yang bernama Sungai Yordan. Tetapi di seberang sungai itu adalah tanah perjanjian Tuhan, tanah Kanaan. Nah yang menarik tentang tanah Kanaan ini Bapak Ibu adalah tanah ini adalah tanah yang penuh perjanjian. Tetapi dia juga adalah tanah yang penuh dengan problema. Tanah yang penuh dengan masalah, ada raksasa, ada banyak yang harus dilawan. Waktu mau masuk pun pertama-tama yang mereka hadapi Bapak Ibu adalah sebuah tembok yang tinggi yang katanya orang-orang tidak bisa dirobohkan. Oh itu nggak mungkin bisa dikalahkan, tuh temboknya tebal sekali, tinggi sekali. Bukankah mirip dengan tahun 2026 Bapak Ibu? Melihat ke depan, ada banyak masalah-masalah yang raksasa. Melihat ke depan tahun ini, ada banyak sekali masalah-masalah yang harus kita lawan, yang harus kita lewati. Masuk ke tahun 2026 seakan-akan belum apa-apa Bapak Ibu, di depan kayak ada tembok yang tinggi yang menghalangi jalan kita. Tetapi kalau kita pelajari lebih lagi Bapak Ibu, ketika Yosua mau masuk ke dalam tanah Kanaan, mau menyeberangi sungai Yordan itu, Tuhan memberikan kepada dia sebuah plan, sebuah strategi, sebuah rencana. Dia berkata kepada Yosua, Yosua kumpulkanlah orang-orangmu. Di Yosua 3 dikatakan, kumpulkanlah orang-orangmu yang imam-imam itu. Suruh mereka untuk membawa tabut perjanjian Allah itu. Dan mereka disuruh berkumpul berjalan di depan. Ketika imam-imam itu membawa tabut perjanjian Allah, mereka berjalan dan mereka melangkah memasuki sungai Yordan. Maka sungai itu akan berhenti dan membentuk sebuah bendungan. Tahu Bapak Ibu bendungan itu apa? Sebuah tembok. Air itu seakan-akan seperti berhenti. Tiba-tiba ada yang menahan. Seakan-akan seperti tangan Tuhan ditaruh bak. Dan air itu tidak mengalir Bapak Ibu. Lalu Yosua mengumpulkan orang-orangnya. Oke, imam-imam, kumpul kalian bawa tabut perjanjian Allah. Kamu jalan di depan ya. Kamu memimpin orang-orangnya, kita jalan bersama-sama memasuki tanah perjanjian, melewati sungai Yordan. Dan hari ini poin pertama Bapak Ibu dari Yosua 3 ayat 3 sampai 4. Segera sesudah kamu melihat tabut itu, ketika Yosua berkata selain imam-imam yang berjalan di depan, maka bangsa Israel harus berkumpul berjalan di belakangnya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga apa Bapak Ibu? Berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Ternyata ada jarak Bapak Ibu. Kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kalau kita belajar bersama-sama dari ini Bapak Ibu, ada 2 poin yang kita bisa ambil dari 2 ayat ini. Yang pertama adalah untuk memasuki 2026, kalau kita mau mengalami kemenangan, kalau kita mau menerima yang namanya terobosan, kita perlu untuk memandang kepada siapa? Kepada Tuhan.
Kita perlu memandang kepada Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang tadi dikatakan harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Tahu Bapak Ibu 2000 hasta itu seberapa jauh? 2000 hasta itu sekitar 910 meter Bapak Ibu. Perkiraan kalau kita di jalanan dari pertigaan gereja sekolah Abdiel atau apa itu yang di ujung ini, Elion. Kalau kita dari pertigaan situ Bapak Ibu harus mengikuti melihat imam-imam itu ada di Ken 88. Kalau kita dari pertigaan situ aja mau lihat mobil jauh di Ken 88 kelihatan enggak Bapak Ibu? Enggak kelihatan. Tapi karena itu mungkin padang gurun, ada imam-imam yang berkumpul membawa tabut perjanjian Allah. Mungkin kelihatan, tapi kelihatannya kira-kira besar atau kecil Bapak Ibu? Kecil. Artinya apa? Dibutuhkan usaha bagi bangsa Israel untuk melihat di mana sih ini. Di mana sih imam-imamnya, sudah sampai mana dia? Oh jauh di situ. Apa sih yang terjadi di depan sana? Oke kita harus mengikuti, kita jalan terus. Jaraknya 910 meter Bapak Ibu, itu enggak dekat. Dan saya mulai berpikir kenapa kok jaraknya harus jauh sekali. Dikatakan maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Tapi Tuhan kenapa kok enggak jalan dari dekat aja. Kalau dari jauh bisa mengerti, dari dekat saya juga bisa mengerti sebetulnya Tuhan. Tapi lalu saya mulai berpikir kembali, saya baru sadar bahwa orang-orang yang berjalan pada saat itu, bangsa Israel yang mau memasuki tanah perjanjian ini, mayoritas adalah anak-anak yang kecil-kecil dulunya Bapak Ibu ketika keluar dari Mesir. Atau mungkin anak-anak yang baru lahir di tengah perjalanan mereka di padang gurun. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka nggak tahu yang namanya air itu sampai bisa berenang seperti apa. Berarti kalau mereka disuruh menyeberang sungai, disuruh berenang Bapak Ibu, satu bangsa tenggelam semua itu Bapak Ibu. Saya baru sadar, oh oke. Kalau dari dekat mungkin kelihatan sungainya, saya sudah balik duluan. Tuhan, saya nggak bisa berenang, jangan dulu ya Tuhan ya. Tapi karena mereka melihat dari jauh dan ketika imam-imam itu menginjakkan kaki mereka, air itu bendungannya menutup Bapak Ibu. Air itu jadi berhenti. Dan mereka melihat dari jauh, oh oke, semakin dekat mereka berjalan. Tetapi yang mereka perlu lakukan adalah mereka harus untuk memandang ke depan. Memandang kepada Tuhan itu artinya apa Bapak Ibu? Memandang kepada Tuhan itu bukan mencari Tuhan ketika semua situasi susah. Itu namanya mencari kalau lagi butuh Bapak Ibu. Tetapi memandang Tuhan itu adalah fokus mencari Tuhan dan mengikuti Tuhan. Di dalam kita ketika membutuhkan Tuhan atau dalam keseharian kita atau dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, kita melibatkan Tuhan, kita mencari Dia terlebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan marilah kita melakukannya, hidup dengan iman, melakukan semuanya ini dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Matius juga mengatakan tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mau memasuki 2026 Bapak Ibu. Dan yang kita fokus untuk lihat, yang menjadi fokus kita adalah uang. Yang menjadi fokus kita adalah pekerjaan kita. Yang menjadi fokus kita adalah masalah-masalah kita. Yang terjadi adalah kita bisa terlewati pimpinan Tuhan yang ada di depan. Karena dibutuhkan sebuah usaha untuk memandang Tuhan ada di mana. Tuhan mau memimpin kita kemana. Tuhan berkata apa kepadaku untuk dalam aspek kehidupanku yang ini. Dibutuhkan sebuah usaha untuk memandang kepada Tuhan. Dan tidak cuma memandang saja Bapak Ibu. Tetapi kita juga perlu berjalan dengan iman. Sama seperti bagaimana orang-orang Israel, bangsa Israel itu harus berjalan dengan iman Bapak Ibu. Berjalan, dia melihat airnya itu berhenti. Tapi mereka masih 910 meter dari situ Bapak Ibu. Kalau saya berjalan dari ujung sini sampai sana, saya lihat airnya sudah tertutup seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya bisa berpikir, loh Tuhan, kita masih ke belakang Tuhan. Ini masih jauh, kenapa kok sudah dibuka? Nanti jangan-jangan sampai sana airnya nutup Tuhan. Atau mungkin dia bisa berpikir bahwa, loh Tuhan, ini apa betul imam-imam yang jalan di depan ini bisa lewat?
Mungkin ada kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap berjalan dengan iman. Mereka tetap percaya menyeberangi sungai Yordan. Pada saat-saat tertentu Bapak Ibu, bisa saja Tuhan tuh bilang, yaudah deh enggak jadi, sungainya dilepas gitu Bapak Ibu. Bisa enggak? Bisa. Tetapi mereka percaya kalau Tuhan bilang kita akan ke seberang, maka Tuhan akan menyediakan jalan bagi kita untuk ke seberang. Amin. Yang kedua tadi, berjalan dengan iman. Seringkali susah untuk kita berjalan dengan iman karena yang terlihat Bapak Ibu, yang kita rasakan seringkali tidak sesuai atau tidak mendukung dengan yang kita percayai. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini hidup karena apa Bapak Ibu? Karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat uang kita, aduh enggak cukup. Kalau kita melihat masalah kita, aduh enggak bisa. Kalau kita melihat pekerjaan kita, aduh berat sekali. Tetapi kalau kita percaya dan memandang kepada Tuhan, kita melakukannya semuanya itu dengan iman. Kita percaya Dia yang memberikan kekuatan, kita percaya Dia yang memberikan damai sejahtera. Kita percaya Dia yang menuntun kita Bapak Ibu. Maka semuanya itu kita bisa lakukan. Karena apa? Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Kita melakukan semuanya, kita berjalan dengan iman. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah mereka sudah dekat ini dengan sungai Yordan, Yosua bilang, saya mau manggil 12 orang. Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua kalau kamu nanti menyeberangi sungai itu berhenti. Saya mau, kelewatan satu Bapak Ibu. Sebelum mereka harus bersiap untuk berjalan masuk, ada satu yang Yosua katakan kepada mereka. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, satu hari sebelum mereka berjalan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Poin ketiga Bapak Ibu, kalau kita mau melihat sebuah terobosan atau kita mau melihat atau kita mau melewati tahun 2026 bersama dengan Tuhan, kita perlu untuk menguduskan diri kita. Kuduskanlah dirimu. Pada zaman itu Bapak Ibu, maksudnya kuduskanlah dirimu. Kenapa Yosua bilang? Itu adalah ada sesuatu yang mereka harus lakukan. Baik secara fisik maupun ada sesuatu yang secara spiritual mereka harus lakukan. Yang pertama, kata menguduskan diri, mereka ini harus membersihkan diri mereka Bapak Ibu. Membersihkan dari segala kotoran, bajunya harus dibersihkan semua. Tetapi tidak cuma dari situ saja, bukan secara fisik saja, tetapi mereka harus bertobat. Membersihkan diri dari dosa, berhenti dari melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kedagingan kita. Menyiapkan hati mereka dan siap menyiapkan diri untuk taat kepada Tuhan. Itu yang dikatakan maksudnya kuduskanlah dirimu. Dan kalau kita ambil untuk hari ini Bapak Ibu, maksudnya kuduskanlah dirimu hari ini itu apa? 1 Petrus mengatakan sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan apa Bapak Ibu? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita mau melihat sebuah terobosan dalam kehidupan kita di tahun 2026, kita perlu untuk menguduskan diri kita Bapak Ibu. Menjauhkan diri dari dosa, membersihkan diri dari dosa. Kita bertobat, kita meminta maaf atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi enggak cuma bertobat saja Bapak Ibu, tapi harus berhenti melakukan dosa itu. Kita membersihkan diri kita memberikan diri kita sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memakai kita sebagai bejananya yang mulia. Supaya Tuhan dapat bekerja di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya yang keempat adalah kita perlu untuk mengingat apa Bapak Ibu? Kebaikannya. Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua nanti kalau airnya sudah berhenti kalian melewati sungai itu,
Panggil satu orang dari setiap suku, total 12 orang. Dan setiap orang yang dari suku-suku itu, mereka harus mengambil satu batu dari bawah sungai itu. Bawa batu itu keluar dan taruh batu itu di seberang. Kenapa kok Tuhan menyuruh Yosua untuk melakukan ini? Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Menurut bilangan suku orang Israel. Supaya, Bapak ini. Supaya apa? Ini menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi apa? Tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Kalau saya boleh berikan kata-kata yang sedikit berbeda Bapak Ibu, saya simpulkan. Apa fungsinya batu-batu ini? Batu-batu ini adalah sebuah tanda. Tuhan datang melakukan yang mustahil. Dan ini adalah peringatan bahwa dia membawa aku ke seberang. Batu ini yang dikumpulkan Bapak Ibu, itu adalah sebuah mujizat. Hasil dari sebuah mujizat. Tetapi itu baru langkah pertama dari sebuah perjalanan yang panjang di tanah Kanaan Bapak Ibu. Kalau kita memasuki tahun 2026 dengan kemenangan Bapak Ibu, maka kita perlu untuk mengingat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, bantuan dari Tuhan, pertolongan Tuhan dari yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Betul? Bukan cuma kita menikmati berkat Tuhan, lalu kita lupakan dan kita minta lebih lagi sama Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan sudah berikan itu adalah sebuah tanda. Kalau Tuhan bisa melakukan itu, Tuhan juga bisa melakukan yang lebih lagi bagi kita. Amin. Saya di awal tahun ini sempat berkumpul dengan istri saya. Ketika saya menyiapkan untuk firman ini, saya betul-betul digerakkan oleh Tuhan, saya berkumpul dengan istri saya dan kita berdiskusi di saat itu. Saya bertanya dan saya merekomendasikan Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu pulang dari tempat ini, kumpulkan pasangan Anda, kumpulkan keluarga Anda, dan berdiskusi, berbincang satu dengan yang lain, sharing dengan satu yang lain. Saya bertanya, di awal 2025, sebelum kita masuk, apa kekhawatiran kita? Apa yang kita takutkan untuk tahun 2025? Kami waktu itu berbicara ada soal keuangan, ada macam-macam Bapak Ibu. Lalu saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kita sudah mengakhiri tahun 2025. Doa-doa apa? Atau ketakutan-ketakutan apa? Kekhawatiran apa yang di awal itu? Yang Tuhan sudah jawab selama 1 tahun. Kalau kita takut soal keuangan di awal tahun, sampai akhir tahun Bapak Ibu, kita tidak pernah kekurangan. Kalau kita takut di awal tahun, gak tahu harus ngapain, gak tahu harus kemana, gak tahu pekerjaan nanti seperti apa. Di akhir tahun 2025, kami menerima jawaban dari Tuhan. Kami menerima tuntunan Tuhan. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di tahun 2025. Dan saya cuma fokus kepada apa yang akan datang di 2026. Ketakutan saya, masalah-masalah yang akan datang Bapak Ibu. Maka sebelum saya memasuki, saya akan rubuh atau kalah duluan. Tetapi justru dengan melihat batu-batu itu, justru melihat bukti-bukti akan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Saya mendapatkan kekuatan untuk masuk ke dalam 2026. Mau kita semua untuk seperti itu Bapak Ibu? Ingatlah akan kebaikannya. Ingatlah akan berkat Tuhan, kebaikannya, kesetiaan, penyertaannya dan tuntunannya selama 2025 dan sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika mereka sudah memasuki tanah Kanaan, ketika mereka sudah melewati sungai Yordan itu Bapak Ibu, dan mereka melawan, lawannya yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Sebuah tembok yang
tinggi, yang kata orang-orang itu tidak bisa dihancurkan. Sebuah tembok yang tebal, yang tidak bisa dikalahkan katanya. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, kamu puterin itu. Puterin aja itu mereka. Tembok itu diputerin sehari sekali, kamu puterin 6 hari. Di hari yang ke-7, kamu puterin 6 kali. Dan nanti di putaran yang 7, setelah putaran yang ke-7, aku minta kamu untuk apa? Bersorak-sorai. Dan poin yang terakhir adalah memasuki tahun 2026. Bersoraklah kemenangan. Bersorak kemenangan Bapak Ibu. Kalau kita lihat waktu bangsa Israel melawan Yeriko, mereka bersorak bukan karena tembok itu jatuh. Mereka bersorak bukan karena musuh itu menyerah semua. Enggak Bapak Ibu, musuhnya masih ada, temboknya masih ada. Tetapi mereka bersorak karena mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan telah memberikan kepada mereka kemenangan. Dan ketika mereka bersorak dengan iman, ketika mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan kita sudah menang, Dia yang memberikan kita kemenangan, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Tembok yang katanya tidak bisa dihancurkan, runtuh ke bawah. Yang menarik Bapak Ibu, kita kalau jadi bangsa Israel, kita disuruh melakukan semuanya itu, kita tidak tahu kalau tembok itu akan rubuh. Tuhan tidak berkata kepada bangsa Israel, nanti setelah kamu bersorak, temboknya akan rubuh. Tuhan enggak bilang seperti itu. Tuhan tidak memberitahukan kepada mereka bagaimana Dia akan bekerja. Tetapi satu hal yang pasti ketika bangsa Israel ini bersorak, mereka bukan cuma melakukan karena taat Bapak Ibu, tetapi mereka melakukannya karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Atau lebih tepatnya lagi Bapak Ibu, mereka yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja. Amin. Walaupun tidak sepertinya kelihatan tidak bekerja, tidak ada perubahan, tidak apa-apa. Tapi aku yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Walaupun 2026 kelihatannya banyak masalah, banyak raksasa, banyak kekurangan. Tapi aku percaya Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Bersoraklah kemenangan. Mazmur 100 ayat 4-5 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tahun bisa baru. Masalah bisa baru Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita tetap sama. Tuhan kita tetap sama kuasanya, kasihnya, dan kesetiaannya. Kalau Tuhan bisa bawa bangsa Israel melewati sungai Yordan. Kalau Tuhan bisa membawa bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian yang walaupun banyak problema. Kalau Tuhan bisa membawa kita melewati tahun 2025. Tuhan juga bisa membawa kita melewati tahun 2026. Penuh dengan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Saya boleh mengundang tim praise and worship untuk naik ke atas. 5 kunci kemenangan di tahun 2026 Bapak Ibu. Memandang kepada Tuhan, berjalan dengan iman. Kuduskanlah dirimu, ingatlah kebaikannya, dan bersorak kemenangan. Hari ini Bapak Ibu, saya tahu kadang takut untuk masuk 2026. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan hari ini saya mau mengundang kita untuk menyanyikan sebuah lagu, memujikan sebuah lagu Bapak Ibu. Lagu ini mengatakan bahwa kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas persoalan hidupku. Kalau sebagai Raja Wali itu terbang Bapak Ibu, kalau ada yang namanya hujan, ada yang namanya petir, ada yang namanya badai. Raja Wali itu enggak takut Bapak Ibu. Justru dia tahu
ketika ada badai, angin itu akan membawa dia untuk semakin naik ke atas. Amin. Boleh kita nyanyikan? Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Katakan kepada masalah-masalah, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Sekali lagi nyanyikan penuh dengan iman Bapak Ibu. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala